Waktu Tuhan katakan sama-sama, kasih tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Kalau boleh katakan sama kiri kanan Anda, hari ini kamu kelihatan kurus sekali, katakan seperti itu. Langsung semuanya sukacita. Rasanya sudah lama gak ada yang ngomong ya saya kurus, tapi hari ini luar biasa. Ada perkataan-perkataan orang-orang yang membuat kita bisa sukacita. Amin. Siap ngalamin Tuhan pagi siang hari ini? Siap? Saya kasih judul ini, The True Revival. Seringkali orang dengar kata revival atau kebangunan rohani. Mikirnya langsung apa? Gedung gitu ya. Orangnya banyak gitu. Banyak yang rebah. Kita selalu berpikir kebangunan rohani itu tentang sesuatu yang mega. Sesuatu yang besar. Padahal ada sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Ketika saya merenungkan tentang kebangunan rohani, saya mendapatkan satu pengertian yang sederhana. Revival atau kebangunan rohani adalah ketika Yesus mudah terlihat melalui hidup kita. Itu baru namanya revival. Itu baru namanya kebangunan rohani. Karena buat apa datang ke sebuah acara yang besar, tapi keluargamu gak melihat Yesus di hidupmu? Buat apa kelihatannya kita, wah rajin ibadah. Tapi teman-teman kerja Anda susah melihat Yesus di hidup Anda. Namanya rohani itu bangkit adalah ketika orang mudah melihat Yesus di hidup kita. Katakan amin. Itu baru namanya kebangunan rohani. Yohanes 3:30. Definisi yang paling sederhana gini. Yohanes berkata seperti ini, ia artinya Yesus harus makin apa? Besar, dia makin penting, dia lebih terkenal. Tetapi aku harus makin apa? Kecil, aku harus makin gak penting. Aku gak usah terkenal gak apa-apa, yang penting Yesus dipermuliakan. Itu baru namanya kebangunan rohani. Kita semakin kecil, Yesus semakin apa? Besar. Itu baru namanya kebangunan rohani. Ya. Nah pertanyaannya gini, Yesus itu seperti apa? Tadi saya katakan bahwa kebangunan rohani adalah ketika Yesus itu mudah terlihat melalui hidup kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10, 37-38. Ini perkataan Petrus kepada Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini kesaksiannya dia tentang siapa Yesus. By the way, siapa yang udah nonton film The Last Supper? Udah ada? Saya mesti promokan film ini, bagus banget beneran. Kalau Anda belum nonton, buruan nonton The Last Supper. Kali ini sudut pandangnya beda. Melihat dari sisi Petrus dan Yudas. Nah nonton sendiri deh ya. Ya, series lebih keren daripada Captain America ya. Captain America gak selamatkan Anda, Yesus yang selamatkan hidup Anda ya. Lebih keren daripada drama Korea, katakan yes. Ayo dong nonton The Last Supper ya. Nah, kesaksian Petrus tentang siapa Yesus dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 10, 37-38. Cornelius, kamu tuh tahu kan tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea. Sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Yaitu tentang siapa? Yesus dari mana? Nazaret. Ada dua hal yang menarik tentang Yesus. Di situ dikatakan Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik. Katakan sama-sama berbuat baik. Dan yang kedua, dia menyembuhkan satu orang atau semua orang? Semua orang. Berarti banyak orang merasakan dahsyatnya kuasa Yesus. Mereka mengalaminya. Ada dua hal yang menarik di sini. Satu bicara karakter. Satu bicara karunia. Yesus adalah pribadi
yang bergerak di dalam karakter dan karunia. Sama-sama katakan karakter dan karunia. Dua-duanya penting, kita mesti ngalamin ini. Dua-duanya penting, kita mesti ngalamin ini. Karakter Yesus dan karunia-Nya harus nyata dalam hidup kita loh. Dunia semakin gelap, orang semakin susah percaya loh hari-hari ini. Pengajaran yang abu-abu mulai banyak sekarang. Benar. Kalau kita itu enggak all out gitu, maka orang susah melihat Yesus dari kehidupan kita. Kita pasti punya dua sisi ini, karakter, karunia. Karakter yang seperti apa? Alkitab ngomong tentang buah roh. Itu adalah karakter Kristus yang mesti ada dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, yang terakhir apa? Penguasaan diri. 9. Ini mesti nyata. Udah gak bisa lagi ditawar-tawar. Orang harus dengan mudah melihat karakter Kristus, kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus nyata dalam hidup kita apapun keadaan Anda. Apapun keadaannya. Orang bisa lihat kamu punya masalah, tetapi ketika mereka melihat sukacitamu gak pernah hilang, itu artinya Yesus nyata di hidupmu. Orang boleh melihat keadaan keuanganmu lagi terbatas, tapi aku kok ngelihat kamu beda ya. Kamu kok tetap murah hati ya. Kamu kok tetap mau bantu orang. Artinya orang mudah melihat Yesus di hidupmu. Gitu loh. Ketika engkau belum dihargai, sekalipun engkau sudah melakukan semua yang terbaik, engkau tetap sabar. Engkau tetap rileks. Karena engkau tahu ada waktunya di mana Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi. Gak apa-apa. Manusia gak menghargai, Tuhan selalu melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan pasti datang. Ya. Engkau disakiti, tetapi ada karakter Kristus dalam hidupmu dan kau memilih untuk tetap mengampuni. Itu baru namanya Yesus nyata di hidupmu. Itu baru namanya kebangunan rohani. Rohmu gak mati, tapi rohmu bangkit. Karena bukan kebencian yang menguasai Anda, tetapi kasih Tuhan yang menguasai hidupmu. Itu baru namanya kebangkitan rohani. Engkau punya kesempatan untuk korupsi, tapi engkau memilih untuk tetap hidup bersih. Itu baru namanya kebangunan rohani itu. Amin. Karakter Kristus nyata. Engkau direndahkan sama orang, tapi kau gak balas. Dan engkau gak berusaha untuk show off, tunjukkan siapa Anda. Padahal bisa jadi Anda punya kuasa, Anda punya koneksi. Itu baru namanya karakter Kristus nyata di hidupmu. Ini dibutuhkan hari-hari ini. Tadi ngomong karakter, sekarang ngomong karunia. Kita bicara tentang karunia roh 1 Korintus 12. Ini mesti kita punya. Ada namanya hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan berbagai macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang terakhir menafsirkan bahasa roh. Yang menarik, buah roh dan karunia roh sama-sama jumlahnya sama. Artinya semuanya dibutuhkan dan semuanya saling melengkapi. Tapi selalu ingat ini, yang utama adalah karakter. Katakan yang utama adalah karakter. Karakter itu isinya. Karunia itu kemasannya. Dua-duanya penting. Karena karunia itu akan menarik orang. Tetapi karakter itu akan mengubahkan hidup orang. Itu yang terutama. Karena yang utama adalah menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Itu yang utama. Kalau Anda beli barang di supermarket, pernah nggak Anda gini, beli barang di supermarket, Anda lihat ada satu makanan, Anda nggak pernah makan sebelumnya, tapi kemasannya bagus banget. Dan akhirnya Anda tertarik untuk beli itu produk, gara-gara kemasannya menarik. Pernah? Dan setelah Anda coba, nggak enak. Pernah nggak? Jujur. Buka, kesel rasanya, betul kan?
Kemasan menarik itu karunia. Kalau orang bikin acara, ayo lebih rame mana? KKR kesembuhan ilahi, rame pasti yang datang itu. KKR pemuritan, nah lebih sepi biasanya. Betul nggak? Setuju? Membahas Alkitab, wah. Tapi kalau kesembuhan ilahi, pelipat kali gandaan, apa kayak. Tapi jangan salah loh. Karunia itu menarik, jangan salah. Itu kita perlukan untuk menarik membawa orang kepada Kristus. Tapi jangan sampai isinya kosong. Isinya adalah karakter itu. Dua-duanya sama-sama penting. Karena gini, orang punya hikmat, tapi kalau nggak punya kasih, akan suka menindas banyak orang. Betul? Dua-duanya penting. Orang punya pengetahuan, pinter, tapi nggak punya sukacita, maka orang ini mudah menyerah. Karena kalau nggak ada sukacita, nggak ada kekuatan. Setuju? Pinter, tapi nggak ada sukacita, loyo, nggak bisa lihat masa depan. Dua-duanya penting. Punya iman, punya keyakinan, punya mimpi yang besar, tapi kalau nggak punya damai sejahtera, maka akan banyak salah ambil keputusan karena mimpi besar. Kalau nggak ada damai sejahtera bisa suka emosi dan akhirnya keputusannya ngaco. Dua-duanya penting. Ya, iman yang hebat tanpa damai sejahtera sia-sia. Punya karunia kesembuhan, tapi kalau nggak ada kesabaran akan gampang jatuh karena karakternya nggak siap. Tuh, pengennya cepet naik, pengennya cepet dipandang hebat. Gak sabar dalam proses, gampang jatuh. Bisa mengadakan mujizat, macam-macam nih. Wah, area keuangan kayak area apa kayak apapun juga kayak. Tapi kalau gak punya kemurahan hati, bisa jadi orang serakah. Setuju? Lihat, dua-duanya penting loh. Kuasa dan karakter itu dua-duanya penting. Jangan cuma salah satu. Karena hari-hari ini kadang-kadang banyak gereja cuma mengajarkan salah satu. Kristus itu punya dua sisi. Dia berbuat baik, dia juga menyembuhkan semua orang. Kita mesti ngerti itu. Dua-duanya sama-sama penting. Bisa bernubuat, mendapatkan pernyataan Tuhan untuk sekarang dan masa depan. Apalagi nabi-nabi hari-hari ini dipakai luar biasa. Tapi kalau nggak punya kebaikan, maka bisa pakai nubuatannya itu untuk apa? Untuk mengintimidasi dan memanfaatkan banyak orang. Beneran. Dan dia merasa dia adalah pusat dari segala-galanya. Beneran. Makanya butuh. Nubuatan boleh hebat, tapi harus ada kebaikan di dalam diri orang itu. Dua-duanya penting. Membedakan berbagai macam roh. Kita bisa tahu orang ini spiritnya oke apa enggak. Jahat apa baik, bener apa ngaco, itu butuh loh. Kita jadi peka, kita jadi tahu lihat orang. Tapi kalau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Tapi kalau enggak ada kesetiaan, ujungnya jadi orang yang merasa hebat dan suka memecah belah. Ya. Karena enggak punya kesetiaan itu. Bisa berbahasa roh, tapi nggak punya kerendahan hati, akan jadi sombong rohani. Merasa bahwa dengan bahasa rohnya, dia merasa lebih kudus, lebih dipakai Tuhan, lebih diurapi. Berbahasa roh itu bagus, tapi harus sepaket dengan kerendahan hati. Bisa menafsirkan bahasa roh, luar biasa. Tapi kalau nggak ada penguasaan diri, bisa salah ngomong, salah menafsirkan. Lihat, dua sisi penting. Karakter, karunia itu penting. Amin. Belajar sesuatu di sini. Jadi jangan minta salah satu. Dua-duanya penting. Pertanyaannya gini. Bagaimana supaya Yesus mudah terlihat dalam hidup saya hari-hari ini? Siapa mau mengalami itu dalam hidup hari-hari ini? Mau? Yang pertama.
Seringkali baru kita bisa mengalami karakter dan karunia Kristus dalam hidup kita. Seringkali pertama harus melalui ini adalah ketika mengalami tekanan atau penderitaan yang melebihi apa? Kekuatan kita. Manusia tuh pada dasarnya itu keras. Dasarnya itu tuh semaunya sendiri, merasa paling hebat. Merasa masih bisa melakukan ini dan itu. Tapi begitu udah kegencet masalah, yang dia gak ngerti mesti lari kemana, disitulah baru akhirnya karakternya mau berubah. Setuju? Anda jadi orang yang lebih sabar. Itu gara-gara apa? Dan karunia Kristus itu nyata dalam kehidupan. Yang kedua adalah ketika dan anugerahnya. Sama-sama katakan berserah. Berserah. Yesus itu pribadi yang suka berserah. Beneran. Dalam segala keadaan. Orang kalau suka berserah, salah satu tandanya adalah dia suka berdoa, ngobrol. Dan segala macam, bahkan di atas kayu salib aja dia bisa berkata ampunilah mereka karena mereka nggak tahu yang mereka. Apa yang Yesus hidupi? Markus 1 ayat 35 mencatat, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus itu bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan dia berdoa di sana. Tuh. Yesus itu pribadi yang berserah kepada Allah Bapa. Sebelum hari dimulai, udah nyerah dulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Belajar berserah ketika hari dimulai. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Panggil namanya Allah Bapa, Putra, Roh. Yesus itu makin jauh tersiar dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Yesus tanya orang ngejar-ngejar dia, minta disembuhkan, minta diajar. Tapi yang luar biasa, justru dalam kesibukan seperti itu Alkitab tulis, akan tetapi Yesus malah apa? Mengundurkan apa? Diri. Dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan doa. Dia berserah. Dia ambil waktu rest. Karena bukan dengan kekuatannya dia bisa. Ingat dia juga manusia. Dia butuh kekuatan dari tempat maha tinggi untuk memampukannya selalu. Untuk bisa tenang. Hari ini kalau engkau pengen ngalami karakter Kristus, belajar untuk ambil waktu nyerah, doa. Waktu engkau doa ya, Tuhan tuh ingatkan area mana yang masih belum beres di hidupmu. Seringkali Tuhan berbicara, perkataanmu, cara berpikirmu, hatimu hati-hati, motivasimu apa di sana. Ketika engkau punya waktu tenang dan berserah itu, disitulah Tuhan akan singkapkan apa yang terbaik buat hidupmu. Tuhan tuntun langkah demi langkah. Sadar gak sih waktu kita lagi tenang, yang awalnya kita tuh gak dengar itu namanya apa tuh, denting dari jam. Tapi waktu keadaan tenang, kita ambil waktu tenang ya, itu jam itu tuh bisa kedengaran detiknya, betul? Tik, tik, tik. Dari dulu jam itu tuh ada suaranya. Tapi kenapa kok gak pernah mendengarkannya? Karena engkau gak pernah punya waktu untuk diam, duduk, tenang. Tuhan itu berbicara untuk memulihkan karakter kita dan melimpahkan kuasanya. Momen di mana engkau tuh berserah, baru Tuhan bekerja di sana. Nyerah.
Saya tiap kali beneran nyerah saya. Karena saya tahu apa yang membuat saya bisa kuat sampai hari ini itu karena kekuatan Tuhan, bukan karena hebatnya saya berbicara. Kita semua di sini masih manusia yang terbatas, setuju? Seringkali bisa letih, bisa capek, hati bisa lelah juga, betul? Pikiran bisa jadi banyak dan segala macam. Yang membuat kita selalu kuat itu adalah kekuatan baru dari Tuhan itu. Hikmat Tuhan yang menopang kita. Nah, Tuhan selalu punya itu semua buat orang-orang yang mau berserah, yang mau buka hati selalu sama Dia. Saya tadi ketika sebelum masuk ke tempat ini, saya di mobil doa dulu. Saya doa, Tuhan nyembah sebentar. Ku masuk ke hadirat-Mu. Dari pagi lagu ini begitu kuat. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Lagu lama nih, lagu saya kok lagu perjanjian lama semua ya kelihatannya. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saya hampiri Tuhan dulu. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, penuhi hidupku. Ku sembahkan di dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kasih tepuk tangan dulu Pak. Saya tuh seringkali juga capek, gak ngerti mau ngomong apa. Percayalah, sama kok kita. Tanya Pak Erwin deh. Mau khotbah apa? Gak tahu. Tapi Roh Kudus bisa kasih tahu. Kadang kita mau melangkah apa bingung. Kadang kita mesti bersikap apa bingung. Berserahlah di dalam pimpinan dan anugerahnya. Ambil waktu doa. Di hadirat Tuhan, disitulah kehidupan kita ada. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temuk. Dalam hadiratnya ku temukan. Sama-sama kita. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Saya mau curhat dikit boleh di sini?
Pelayanan itu nggak gampang. Sekali nggak bener nggak diundang lagi masalahnya. Percayalah. Kompetisi Indonesian Idol, salah nyanyi, tahun depan masih bisa daftar lagi. Dunia pelayanan ini, sekali ngomong nggak bener, Anda ngerti kan stresnya dunia pelayanan? Belum lagi selesai khotbah, turun mimbar, dikhotbahin istri saya. Harus ngatur waktu, quality time. Tadi saya cerita, tadi Pak Erwin nanya, tadi ibadah pagi di gereja di mana saya tertanam. Selesai itu masih harus quality time sama keluarga. Saya tadi sebentar sambil persiapan main monopoli sama anak. Dia, buat apa jago di atas mimbar? Tapi anak saya nggak melihat Yesus dalam hidup saya. Gak gampang. Capek saya seringkali. Tuntutan banyak. Harus hidup benar, harus gini. Kita tuh juga terbatas. Tapi kalau kita suka berserah sama Tuhan, aku nyerah Tuhan. Aku masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus aja. Kuatkan aku, segarkan jiwaku kembali. Saya seringkali nyanyi lagu lama lagi nih. Aduh, lagu saya lagu perjanjian lama semua ya. Tapi santai, tahun ini saya banyak lagu baru by the way. Ya, banyak kreativitas yang Tuhan kasih. Bahkan tadi pagi ketika lagi ibadah dapat lagu baru. Nanti tunggu ya, akhir tahun. Ini saya ngomong buat jemaat di Pantai Mutiara dulu. Tolong datang rame-rame. Saya tuh sudah sering pelayanan di sini, sering memberkati di sini, gantian dong, support dong. Boleh ya? Boleh ya Pak Erwin ya? Datang ya. Di satu tempat yang luar biasa di Senayan, ya. Jadi bakal ada ribuan orang hadir di sana. Saya juga merinding ini sebenarnya. Satu sisi ini kapasitas yang Tuhan perluas, tapi satu sisi secara manusia seringkali nggak sanggup. Karena itu saya seringkali nyerah sama Tuhan. Yang Tuhan mau terjadilah. Tuhan gak mau gagalkanlah, gitu aja setiap kali. Ya. Jadi kembali ke firman ini. Bagaimana supaya karakter Kristus dan kuasa Kristus itu nyata dalam hidup kita. Berserahlah. Nyerah aja setiap kali, nyerah sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, berserahlah. Karena kekuatanmu itu terbatas. Tapi kalau Tuhan selalu punya yang baru buat kita. Gak pernah habis-habisnya. Kebaikannya, kreativitasnya, anugerahnya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Yang ketiga, yang terakhir. Saya belajar ini. Bagaimana supaya karakter dan kuasa dari Kristus itu nyata melalui hidup kita. Jadilah orang yang suka melayani dimanapun juga. Suka apa? Melayani. Ini penting. Kata melayani itu bukan bicara tentang jadwal pelayanan gereja. Saya mau katakan, kata melayani itu diambil dari bahasa pakai kata-kata ini, diakoneo. Diakoneo itu artinya menambahkan nilai pada hidup orang lain. Dimanapun kita bisa melakukannya. Kalau di sini Anda seorang pemimpin perusahaan, atau Anda seorang staf yang bekerja di sebuah perusahaan, jadilah orang yang suka memperlengkapi orang lain. Orang yang suka menambahkan nilai, suka memberi kepada hidup orang lain. Jangan kaget, Tuhan akan kasih Anda yang baru lagi. Betul gak? Orang suka melayani, itu karakternya jadi lebih baik. Gak egois, jadi rendah hati, betul? Jadi menguasai diri, jadi belajar sabar. Namanya ngajarin orang itu belajar sabar loh, betul kan? Jadi penuh dengan kasih, kepingin bisa memberi lebih. Itu namanya orang yang suka melayani. Makanya ketika engkau melayani, karakter Kristus itu terus nyata di hidupmu. Oh gak mau. Tapi yang luar biasa gak cuma itu juga. Semakin engkau memberi, semakin Tuhan akan menambahkan pewahyuannya. Apa yang engkau gak bisa, Tuhan bisa kasih sama Anda yang baru lagi. Beneran.
saya nggak pernah kepikir sampai hari ini kok ya masih ada kata-kata yang baru, kreativitas yang baru, ide-ide yang baru. Itu bukan saya, tapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Yang membuat kita bisa melakukan hal yang besar yang gak dipercayakan sama sembarangan orang. Kecuali buat orang-orang yang selalu kepingin punya hati yang melayani. Orang yang melayani, ada kuasa Roh Kudus akan bekerja di sana. Karena Roh Kudus itu memperlengkapi orang-orang yang suka melayani. Makanya hari ini jadilah orang-orang yang suka melayani. Saya tutup dengan satu ayat, Efesus 3:19b. Saya mau kita bagi berdiri sama-sama, yuk. Saya selesai di sini. Biar ini yang menjadi doa kita sama-sama. Dan ini doa saya buat Anda semua di tempat ini. Efesus 3:19 dikatakan, aku berdoa. Sama-sama katakan aku berdoa. Supaya aku dipenuhi. Di dalam apa? Di dalam apa? Seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah bicara karakternya penuh dalam hidup kita. Berlimpah di dalam diri kita. Dua-duanya penting. Karena kalau nggak ada kuasa kurang menarik. Tapi jangan lupa isinya mesti karakter Kristus nyata. Amin. Mau ngalami kepenuhan Allah dalam hidup ini? Ini baru namanya kebangunan rohani. Adalah ketika Yesus mudah terlihat di hidupmu, ya. Orang akan lihat, wow, kamu nih loh kok bisa sih? Aku tahu kamu nih dulu sekolahmu tuh biasa-biasa aja. Tapi kok kamu bisa punya ide kayak gini sekarang? Apa yang kamu lakukan bisa berhasil nih gimana? Yesus nyata di hidupku. Aku kenal kamu aduh kamu nih orang rasanya paling bejat deh beneran. Tapi kok kamu bisa berubah? Yesus menjamah hidupku. Itu baru namanya revival. Kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes Tuhan. Hampiri Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami menghampiri Tuhan kekudusan-Mu. Kami menghampiri tahta kasih karunia itu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Buka hati sama Tuhan. Roh Kudus Engkau nyata di tempat ini. Roh Kudus Engkau nyata di tempat ini. Kira pas siapa apa. Roh Kudus Engkau nyata di sini. Mengalir di bait suci. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus bertahtalah. Katakan lebih lagi, yes. Urapan-Mu. Katakan Kaulah. Ku perlu Kau terutama di hidup. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami mau mengalami revival dalam hidup kami, yes. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Angkat tangan sama-sama sekali lagi. Bekerjalah, piano dengan lembut. Ya Roh Kudus. Kami angkat tangan kami, Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi urapan-Mu dan lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama
urapanmu, urapanmu, dan lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, kami buka hati kami. Hari ini mungkin kami datang ke tempat ini sedang dalam tekanan yang berat. Tapi hari ini kami mau bersyukur buat masalah yang gak mudah itu. Karena di tempat itulah, di momen itulah ketika masalah menekan kami, karakter Kristus jadi nyata. Kuasa Kristus jadi berlimpah dalam hidup kami. Kami buka hati kami lebar-lebar di dalam kelemahan kami. Roh Kudus, jamah kami. Perbarui karakter kami. Kalau hari-hari ini kami jadi orang yang gak sabaran. Melalui masalah kami jadi orang yang lebih sabar. Kalau hari-hari ini kami seringkali ditindas, direndahkan, difitnah. Justru melalui momentum seperti ini, kasih Kristus turun menaungi kami. Hati kami jadi penuh dengan kasih Tuhan di tengah penindasan itu. Kami mau ngalamin Tuhan lebih lagi. Di satu sisi yang lain, momen di mana kami lemah, disitulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Hari ini kami percaya ketika kami tertindas, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terang Tuhan bersinar melalui hidup kami. Hikmat Tuhan berlimpah di dalam diri kami. Mujizat akan kami alami. Ketika momen di mana kami menderita, disitulah tempat yang terbaik untuk mujizat Tuhan kami alami. Terima kasih Bapak. Kami mau mengalami kepenuhan Kristus. Yang kedua, hari ini kami belajar. Kami mau jadi orang yang selalu berserah. Tuhan, setiap waktu, hari dimulai dalam kesibukan, juga di dalam tekanan, biarlah kami selalu cari Tuhan dulu. Kami nyerah sama Tuhan dulu. Kami sadar yang kami punya ini begitu terbatas. Pengalaman kami terbatas, pengetahuan kami terbatas. Tetapi ketika kami berserah sama Tuhan, artinya kami selalu buka hati lebar-lebar sama Tuhan. Kami gak mengandalkan pengalaman yang sudah berlalu. Kami gak mengandalkan pengetahuan, kepandaian kami. Tapi kami cuma mau mengandalkan Tuhan. Ketika kami berserah, Tuhan bekerja. Ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Hari ini siapapun kami, berapapun banyaknya pengalaman kami mau belajar terus nyerah sama Tuhan. Kami tetap siapkan yang terbaik, tapi kami serahkan itu di dalam tangan-Mu. Bukankah ketika 5 roti 2 ikan itu diserahkan di tangan Tuhan, terjadi mujizat di sana? Kami serahkan semuanya. Hari-hari ini kalau kami sedang merencanakan sesuatu yang baik buat hidup kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, apapun yang sedang kami rencanakan, sekalipun kami punya pengalaman, kami belajar untuk kami meletakkan semuanya. Tuhan yang menetapkan. Kalau Tuhan mau intervensi, intervensilah gak apa-apa. Karena rencanamu selalu lebih besar daripada rencana kami. Kalau Tuhan mau ubah, monggo silahkan Tuhan. Rencana manusia kami tidak akan sebaik yang Tuhan punya. Rencanamu sempurna dalam hidup kami. Boleh gak pakai 1 menit ke depan ini? Ngomong sama Tuhan secara pribadi, aku nyerah Tuhan dalam pimpinanmu. Kalau Tuhan mau ubah rutenya, silahkan. Kalau Tuhan mau belokkan arahnya, silahkan. Aku nyerah sama Tuhan. Aku nyerah sama Tuhan. Di dalam rencanamu ada kuasamu dinyatakan. Kami gak mempertahankan hak kami, tapi kami berserah di dalam kehendak-Mu Tuhan. Buka hati 1 menit ke depan. Apapun yang sedang kau rencanakan, bawa sama Tuhan, nyerah sama Tuhan. Aku bawa Tuhan. Semua perencanaan, pertimbangan, pemikiran, keputusan yang mesti aku ambil, Tuhan yang ketok palu aja, bukan aku. Tuhan akan berikan aku ketenangan, damai sejahtera. Momen di mana aku memutuskannya, aku percaya itu keputusan yang terbaik dari Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Jangan pegang keras-keras, sekalipun itu kelihatannya menarik buat engkau. Serahkan sama Tuhan aja. Dia tahu yang terbaik buat hidupmu. Kalau engkau mengerjakan rencananya, karakter Kristus jadi nyata. Kuasa Kristus berlimpah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingatkan hari ini.
Bagaimana supaya karakter Kristus dan kuasanya nyata. Sukalah melayani. Waktu engkau suka memberi, kau akan jadi orang murah hati. Belajar dari hal kecil, tambahkan nilai dalam hidup orang lain. Ada orang kekurangan, ada orang kurang pendidikan, ada orang kurang sukacita. Jadilah orang yang menambahkan sukacita, kekuatan, doa. Apapun yang kau bisa tabur, lakukan itu dalam hidup orang lain. Engkau punya pengalaman, bagi pengalaman dong sama orang lain. Dan jangan kaget ketika engkau membaginya, Tuhan menambahkan yang baru lagi dalam hidupmu. Ketika engkau melayani, karakter dan kuasa Kristus akan berlimpah di hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, pagi siang hari ini, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Kebangunan rohani terjadi dimanapun kami ditempatkan. Di rumah kami terjadi kebangunan rohani. Di tempat dimana kami bekerja terjadi kebangunan rohani. Dimanapun kami ada. Bahkan kami percaya tempat ini gak cukup karena kebangunan rohani terjadi di tempat ini juga. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawat kami setiap waktu. Revival nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman. Kami kerjakan. Berbuah dengan lebat. Sehingga orang dengan mudah melihat Yesus melalui hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang mengalami kebangunan rohani, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa.